Assalamualaikum, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi dengan Bonis di video General Love Reading untuk zodiak Taurus di kesempatan minggu kedua bulan April 2024. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kalian channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Hampir lupa ya. Untuk kali ini aku kasih spread hanya satu spread kartu aja ya, karena untuk mengurangi durasi video yang panjang dan membosankan. Oke. Dan untuk spread yang aku kasih nanti untuk future outcome kamu atau potential outcome, prediksi yang akan terjadi untuk 1 minggu ke depan. Oke. Spirit, energi kolektif untuk asmara dan percintaan zodiak Taurus untuk 1 minggu ke overall energy. Bottom of the deck ada the Tower, Strong Scorpio. Dan di overall energy kartu klarifikasi kamu ada Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Sekali lagi ini untuk future outcome aja ya, untuk mengurangi durasi video yang panjang dan membosankan. Di future outcome ada Two of Cups, ada Four of Pentacles, dan Page of Wands. Sebelumnya aku mau kasih tahu khususnya untuk Taurus maskulin ya, sekali lagi jangan ada salah paham jika ada sesuatu yang aku sampaikan, baik dari kartu ataupun yang bukan. Jadi begini, khususnya untuk Taurus maskulin yang selalu mengikuti video general love reading kamu mulai minggu kemarin, mulai minggu lalu, 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, yang tema readingnya berupa rekonsiliasi. Jika memang terjadi sebuah rekonsiliasi dari orang yang kamu fokuskan, dan pada akhirnya mereka reach out ke kamu, khususnya Taurus maskulin ya, ada sebagian dari mereka yang tidak kamu ketahui bahwa di sana ada yang ikut campur, ada intervensi dari pihak lain. Pihak lainnya itu bisa berupa orang tuanya dia sendiri, entah ayahnya atau ibunya atau suami orang atau istri orang. Nah nantinya jika memang dia sudah berkeinginan untuk memilih kamu sebagai calon pendamping hidupnya, sudah benar-benar bulat hatinya, sudah benar-benar mantap ya pikirannya, keputusannya, tindakannya, nantinya mereka akan meminta kepastian dari kamu sebagai jaminan keyakinannya dia. Jadi bukan jaminan, bukan seperti layaknya kita menjaminkan harta benda atau emas ya, kepegadaian, bukan. Jangankan di pulau lain terbesar, pulau terbesar yang lain, di Pulau Jawa pun masih banyak budaya seperti itu. Jadi kamu jangan salah artikan apa yang aku sampaikan sebagai tarot reader ya. Ini anggap aja sebuah empati dari aku ya, karena aku juga Taurus maskulin ya. Jadi aku mau sampaikan ke kamu supaya apa? Supaya kamu nggak sakit hati nanti. Oke? Anggap aja aku yang lebih berpengalaman lah. Anggap aja seperti itulah ya. Anggap aja gitu ya. Jadi anggap aja aku sok tahu lah orangnya ya. Jadi no hard feelings. Don't take it so hard. Jangan diambil hati. Go with the flow aja. Jadi nanti ada sebagian besar dari mereka yang ingin tahu apa saja yang sudah kamu miliki. Mereka ingin hidupnya terjamin di masa depannya sama kamu. Oke Taurus, misalkan dia datang ke kamu akhirnya reconcile. Oke, aku mau nikah sama kamu, aku mau serius sama kamu. Kamu punya apa? Taurus, dia nanya sama kamu begitu. Kalau misalkan kamu sudah dalam energi King of Pentacles ya, nggak hanya Hierophant ya, King of Pentacles sudah punya sandang pangan pandang
materi yang cukup, sudah punya rumah, mobil, motor, ya, yang bisa menjamin kehidupannya dia nanti bersama kamu. Begitu. Nah, kalau misalkan nantinya kamu berbohong, ujung-ujungnya kamu yang sakit hati. Jadi aku sarankan di sini untuk Taurus maskulin. Kalau misalkan kamu sudah dalam energi King of Pentacles, monggo sambut dia dengan tangan dan hati yang terbuka. Kalau misalkan kamu benar-benar mencintai dia, kalau kamu benar-benar sudah melihat dia sebagai soulmate dan twin flame kamu di masa depan, ya. Karena nggak banyak buat Taurus maskulin, tidak banyak yang tahu apakah dia benar-benar menjadi istriku di masa depan. Betul. Yang female pun seperti itu, khususnya yang Taurus single ya, atau single pair. Apakah dia benar-benar menjadi orang yang menjadi suami aku di masa depan? Nah, ya. Jadi kamu harus bisa jujur pada diri kamu sendiri. Jika nantinya mereka bersikap seperti itu, wajar, masih manusiawi, masih masuk akal, ya. Karena kamu juga nggak ingin dong anak istrimu susah, betul? Masa sih kamu tega anak istrimu susah di masa depan? Nggak mungkin kan? Mana ada tuh harus maskulin yang seperti itu. Kamu harus lebih dewasa di sini. Kamu dituntut harus lebih dewasa dalam bersikap, bijaksana dalam mengambil keputusan, pola pikirmu, semuanya. Karena banyak Taurus maskulin yang dealing dengan soulmate twin flame yang berenergi player, ya. Itu yang repot, yang merepotkan buat kamu, ya. Tapi kalau kamu buat Taurus maskulin, karena aku selalu bersedekah lewat doa, ya, buat subscriber aku khususnya, ya, di malam Jumat aku selalu doakan. Gak peduli, pokoknya 12 zodiak subscriber aku doakan yang terbaik buat masa depan kebahagiaan mereka di segala bidang. Termasuk Taurus maskulin yang sampai saat ini masih pesimis, ya. Kamu harus optimis, gak boleh pesimis. Kamu harus yakin di masa depan kalau kamu bisa bahagia dan bisa membahagiakan anak istrimu. Harus begitu. Harus punya prinsip, itu prinsip, oke? Jadi jangan sampai begitu dia reach out ke kamu, dia bilang begitu, kamu marah-marah. Jangan. Kamu harus jujur. Kalau misalkan kamu belum punya rumah, masih nganggur, kamu belum punya tabungan, belum punya motor, mobil, jujur. Aku masih nganggur, aku masih cari kerjaan. Tapi kalau misalkan kamu mau nerima aku apa adanya, monggo, ayo kita berjuang sama-sama, kita bahagia sama-sama, kita bikin keluarga yang bahagia, kita bikin semua, kita bikin masa depan kita bahagia, kita beli rumah yang kita mau, kita bahagiakan anak kita untuk pendidikannya, ya, untuk sandangnya, untuk pangannya nanti. Kamu harus bisa, yang namanya earth sign itu harus grounded, ya, energinya, semuanya harus memiliki prinsip, khususnya untuk kebahagiaan percintaan masa depan, oke? Sebelumnya aku mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan yang aku sampaikan ke kamu, oke? Sebelumnya aku mohon maaf, kita anggap aja sharing, oke, ya. Two of Cups, mungkin kamu ada yang dealing dengan seorang Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada seseorang, mungkin Cancer, Pisces, Scorpio, atau seorang Libra, Gemini, Aquarius, ya, yang reach out ke kamu secara tiba-tiba. Ini tidak kamu duga. Ini kurang lebihnya sama energinya dengan minggu lalu, ya. Entah sebuah komunikasi atau rekonsiliasi atau informasi yang mengejutkan, sifatnya tiba-tiba mendadak, ya, tidak kamu ketahui. Entah dia, ada sebagian dari mereka yang mabuk dulu, terus dia kirim pesan ke kamu lewat media sosial, WA atau Facebook atau YouTube atau apapun, ya, yang sekiranya dia bisa untuk connect ke kamu.
Ada sebagian dari mereka yang melakukan itu. Karena apa? Karena dia kurang percaya diri, karena dia malu sudah banyak salah, dan salahnya ketahuan sama kamu semuanya. Karena apa? Karena readingan aku. Oke. Siapa dia? Dia adalah soulmate twin flame kamu, ya, yang akan datang ke kamu, yang sudah pernah menyakiti kamu, yang sudah mengecewakan kamu dengan orang ketiganya dia, dan sudah menempatkan kamu ke hubungan third party-nya dia, ya. Dan dia sudah pernah membuat kamu tidak bahagia di sini, membuat kamu stres, pusing, dan membuatmu tidak yakin apakah dia sebenarnya soulmate twin flame kamu atau bukan. Karena apa? Karena dia justru menyakitkan hati kamu. Aku sendiri nih, sebagai terror reader, aku juga punya pengalaman, aku juga punya kehidupan percintaan, jujur. Emang aku nggak malu, ya, posting ini itu ya di YouTube ya, di channel aku ini. Emang aku nggak malu? Ada sesuatu yang memalukan aku? Ada. Tapi itulah aku apa adanya, vulnerable. Kalau sudah cinta, itu dia orangnya, udah. Tapi ternyata begini, ya udah, mundur dulu alon-alon, atau move on dengan cepat. Ya kan, ya, biar dia mikir, ya. Jadi kamu sebagai viewer aku, ya, karena kebetulan aku juga Taurus, ada beberapa video general love reading Taurus itu yang relate ke aku, yang resonate ke aku. Tapi aku diem, ya. Masa aku cerita sih, oh iya ini gini-gini, ntar energinya sob, aku bisa mewek di sini, ya. Jadi aku jujur, aku malu, jujur aku malu. Tapi itulah cinta, ya kan. Aku berpuluh-puluh kali ditolak cinta, Pak, bener, jujur ya. Walaupun aku jelek begini, nggak ganteng, ya. Aku nggak ganteng, nggak wangi, tapi kalau aku udah cinta sama wanita yang aku suka, ya udah aku bilang, ya. Cuma nggak tahu kenapa Allah kasih tahu aku yang ini loh mas, jodoh kamu ini. Aduh, kenapa mesti dia gitu, ya kan, ya Allah. Ya bukan aku nggak bersyukur, enggak, aku bersyukur, aku suka, aku seneng, ya. Cuma ternyata ya ini, aku pun seperti ini, sama. Pernah aku ngalamin seperti ini. Di mana? Di YouTube pernah, di Facebook pernah, di WA pernah. Nah sekarang kamu mau ngomong apa? Aku udah pernah disakitin kok. Third party udah pernah aku disakitin sama third party, dikecewain, dipermalukan, dihina, nggak dihargai, pernah. Di mana? Di Facebook pernah aku, di YouTube pernah, di WA pernah. Makanya aku nggak mau aktif di sosmed kecuali untuk mencari rezeki, ya. Kalau untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apalagi untuk mencari uang, ya aku setuju, ya. Khususnya aku sendiri nih, ya, jujur, yang gaji aku juga YouTube soalnya, ya kan. Makanya aku nggak buka coaching, personal reading, ya. Nanti yang ngomelin aku banyak di belakang, ya, banyak, bawel orangnya, ya. Naneno, waduh, pusing, aku stres. Mendingan udah, ya, biar YouTube aja yang gaji aku, oke? Jadi dia adalah soulmate twin flame kamu, yang sudah menyakiti kamu dengan cinta segitiganya, dengan third party-nya, memperlakukanmu seperti sebuah pilihan, membuat kamu tidak bahagia, membuat kamu sedih, unfulfilled. Aduh, luar biasa, ya. Karena apa? Yang amat disayangkan tuh apa? Dia bersikap yang melakukan ini semua adalah soulmate twin flame kamu sendiri. Itu yang disayangkan, ya, yang disayangkan sama kamu. Dan akhirnya apa? Ingat ya, blokade kamu minggu keberapa aku lupa, ya, bulan lalu mungkin. Ada yang Four of Pentacles, Nine of Wands. Ini juga nih masih ada, ya, Four of Pentacles, Nine of Wands, ya. Ada yang minggu lalu atau minggu sebelumnya itu ada
Seven of Wands, ada satu lagi apa ya, aku lupa. Energi defensif ya dari kamu, Four of Pentacles ini. Sebagian dari kamu tetap fokus, bukan sebagian kamu ya, sebagian besar dari kamu ini tetap fokus dalam keuangan ya. Maksudnya tetap berkarir, tetap berusaha bekerja untuk masa depan kamu sendiri, memperbaiki keuanganmu sendiri, mulai dari Three of Pentacles dan 4 Pentaclesnya. Four of Pentacles ini udah luar biasa. Ada sebuah kejadian atau peristiwa yang insya Allah nantinya kamu alami sebagai sebuah keajaiban yang membuatmu terlepas dari masalah keuangan. Four of Pentacles, insya Allah ya. Jadi biasakan mengaminkan sebuah perkataan yang baik ya, khususnya terror reader kamu ini. Aminkan saja ya, seperti Taurus female yang lain ya. Aku suka loh ya, walaupun mereka komentarnya hanya amin ya rabbal alamin, amin amin, aku suka ya. Karena apa? Karena sesuatu yang ada di luar batas kemampuan diri kita ya, kita serahkan kepada Tuhan. Betul ya. Ya, kamu belum punya rumah, belum punya motor, belum punya mobil, kamu sudah berjuang keras cari uang, banting tulang, pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan. Terus siapa yang mencukupi kamu kalau misalkan kamu nantinya bisa memiliki rumah, mobil, motor? Siapa? Tuhan kamu yang menciptakan. Jadi kamu hanya bisa melakukan apa yang kamu lakukan saja. Bersedekah ya, beribadah, selalu seperti itu. Kamu di sini memiliki energi defensif. Karena apa? Karena kamu tidak menginginkan sebuah konflik. Kamu sudah memiliki sebuah ketegasan. Kalau misalkan ada konflik, nanti dulu. Two of Swords ya. Oops, stop. Aku nggak mau konflik gitu ya. Karena apa? Karena kamu sudah dibohongi. Sudah pernah dibohongi sebelumnya, sudah pernah dikhianati, dicurangi. Dia luar biasa Seven of Swords ini, maling pedang ini. Pedangnya 7 lagi. Dia senyum loh, nyengir dia ya. Di belakang kamu nyengirnya dia. Oke. Kedatangan dia ada apa? Ada apa kedatangan dia? Kedatangan dia mungkin kamu ada yang dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn ya. Libra, Gemini, Aquarius atau Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan ini strong fire sign. Wands semua nih. Page of Wands, Two of Wands, Nine of Wands. Dia mencoba ingin berkomunikasi. Dia ingin meyakinkanmu bahwa dia sudah bisa kamu percaya sebagai pasangannya, sebagai soulmate twin flame-nya. Taurus, aku ini soulmate twin flame kamu. Aku datang ke kamu sudah berubah. Mungkin seperti itu ya. Aku sudah bisa menjadi seseorang yang kamu percaya ya. Karena aku sudah banyak disakiti juga, sudah banyak sakit hati. Karena apa? Karena atas ulah dan perbuatannya dia sendiri di masa lalu, memperlakukanmu seperti sebuah pilihan. Dia sudah mencoba menggantikanmu tapi tidak bisa, ya kan? You are irreplaceable and you are unforgettable ya. Terus dia tidak bisa menggantikan kamu, makanya dia selalu berusaha untuk mencari pasangan yang baru, mencari cinta yang baru. Tapi ada sebagian besar dari mereka menggunakan energi playernya untuk mencari kekasih atau dealing dengan banyak orang sebanyak-banyaknya untuk menutupi hubungan third party-nya. Ingat Taurus ya. Ada soulmate twin flame kamu di masa lalu yang berusaha distract kamu ya, mengalihkan perhatian kamu dengan menggunakan energi playernya dia, agar hubungan third party-nya, hubungan affair-nya dengan atasannya, komandannya, bosnya
di tempat kerjanya itu tidak ketahuan oleh kamu di video general love reading seperti ini. Jadi kamu menganggapnya dia hanya sebagai seorang player. Jadi dia ada banyak kehidupan. Yang pertama, kehidupannya itu yang utama adalah kehidupan dengan third party-nya, dengan entah dengan suami orang atau istri orang. Ada sebagian dari mereka yang tinggal serumah, tinggal satu atap. Untuk apa? Untuk material gain, ketergantungan materi dan uang. Seharusnya kalau misalkan mereka benar-benar ketergantungan ya, addiction, ketergantungan material, seharusnya jangan dealing dengan bos atau atasan atau komandannya. Dia harusnya dealing dengan pemilik toko bahan bangunan agar mereka mendapatkan besi cor, bata hebel, semen, pasir. Supaya apa? Supaya dia bisa bangun rumah atau kontrakan, ya kan. Jadi dia nggak perlu punya addiction lagi ke suami orang, ke istri orang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, untuk menutupi hutang-hutangnya dia di masa lalu. Aduh, betul. Jadi jangan sampai kamu tertipu dengan energi yang aku berikan di sini. Bukan yang aku berikan, yang aku spread di sini di masa lalu, mulai dari awal Januari sampai sekarang. Jadi mereka pintar. Yang namanya player pintar. Pintar apa? Pintar ngadalin. Siapa yang mau dikadalin sama dia berusaha akan ngadalin. Dan kamu Taurus, entah kamu Taurus female, ya, feminin, maskulin, kamu dikadalin sama dia, termasuk aku juga dikadalin. Bahasa Indonesia kalau dikadalin apa ya? Ya pokoknya dikadalin lah. Dia mengalihkan perhatiannya, ya. Dia menciptakan sebuah distraction, pengalihan perhatian seperti pejabat politik, ya. Mengalihkan perhatian, mengalihkan isu, yalah, dari masalah yang ini, dari terparti, ya, dia alihkan, ya, supaya apa? Supaya tidak ketahuan kamu di general love reading. Padahal intinya dia tetap dealing dengan terparti, suami atau istri orang. Dan di saat yang bersamaan dia dealing dengan banyak orang, exploring many option. Dan sampai sekarang ada sebagian besar dari mereka yang masih dealing dengan third party. Kamu jangan tertipu terus, oke? Apakah dia nanti datang berkomunikasi ke kamu, meyakinkan bahwa dia sudah bisa menjadi orang atau pasangan yang bisa kamu percaya? Oh, belum tentu. Dia juga akan bercerita kepadamu kalau dia sudah pernah disakiti, tidak dihargai dengan pasangannya. Itu salah dia, bukan urusan kamu, betul. Kalau misalkan dia benar-benar ingin reconcile, mau secara tiba-tiba kek, mau malam hari kek, pagi hari kek, mau dia mabok dulu terus telepon kamu atau message kamu, ya itu urusan dia. Yang penting dia harus bisa membuktikan apakah energinya dia ini benar atau enggak. Karena apa? Karena dia tidak ingin kebahagiaannya di masa depan yang sudah dia lihat sendiri, entah dalam mimpi atau sedang berhalusinasi, ya, atau sedang bermeditasi dalam keadaan sepi dan sunyi, atau di saat berdoa sekalipun. Ada, benar. Aku pun pernah ngalamin seperti itu. Dia tidak ingin berakhir. Kebahagiaan ini yang nantinya dia akan miliki, dia tidak ingin berakhir. Dia selalu berharap, dia selalu tetap holding on, ya, holding on bahasa Indonesianya itu. Dia ingin tetap bertahan di dalam hubungan ini. Dia ingin mempertahankan. Cuma dia belum mau beraksi. Belum terlihat aksinya. Actionnya belum ada. Tindakannya belum ada. Nah, di sini kamu nanti
harus memberi kesempatan untuk dia untuk membuktikan apakah ucapannya ke kamu, yang disampaikannya ke kamu itu semuanya benar. Kamu harus yakinkan itu, karena untuk hanya sekedar meyakinkan aja itu buat kamu nggak cukup. Betul, harus ada tindakan, harus ada aksi di situ yang harus dia lakukan, bukan kamu. Jadi kalau misalkan ada seorang Taurus, feminin atau maskulin yang reach out ke dia, itu aku anggap sebagai seorang Taurus yang bodoh, ya. Bukan aku arogan, aku nggak mau arogan. Kalau misalkan kamu sudah tahu sikapnya dia seperti apa di masa lalu, kamu sudah diperlakukan seperti apa di masa lalu sama dia, dan kamu sebagai seorang di Empress atau di Hierophant yang reach out lebih dulu ke dia, itu hanya Taurus yang bodoh, ya. Jadi jangan tertipu oleh permainan pikirannya dia, ya. Jangan tertipu oleh tipu dayanya, trik-triknya dia. Jangan sampai tertipu, Taurus. Kamu adalah diri kamu sendiri, ya. Kamu tahu yang terbaik. Kamu kalau misalkan benar-benar cinta, ya, sama dia, dan kamu yakin kalau dia adalah soulmate twin flame kamu, ya, minta dia buktikan. Minta dia buktikan segala ucapan yang dia sampaikan ke kamu benar adanya, oke? Jangan sampai dia hanya no action, talk only, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena apa? Karena ucapan dia sudah basi. Ucapan tanpa bukti, tanpa aksi, buat apa? Oke? Aku reading 3 minggu untuk Taurus ini temanya rekonsiliasi. Tapi mana? Apakah ada? Sedangkan energi yang aku spread ini masih temanya rekonsiliasi, tapi belum terjadi, ya. Yang aku takutkan apa? Ini adalah permainan pikiran mereka, mind games, permainan pikiran. Jadi mereka mengirimkan sebuah energinya ke kamu tentang ini. Jadi kamu jangan sampai tertipu, apalagi berkomentar di video reading kamu, Mas, kok nggak terjadi? Jangan, ya. Gengsi, kamu harus menempatkan gengsi dan egomu saat ini, ya. Jadi kamu vulnerable, kamu lovable-nya ke dia, ya, stop dulu, ya. Kamu di sini harus gengsi dong, ya. Harus ego kamu harus kamu naikin sedikit, ya. Gengsi dan ego, pride and egomu. Kamu juga punya pride and ego, kamu juga punya pride and ego, ya kan. Jadi aku sarankan kamu pergunakan sebaik-baiknya, tapi jangan tinggi-tinggi, ya. Jangan tinggi-tinggi kayak dia, ya. Ya, seperapat aja lah, ya. 250 mili lah. Ya, kamu gunakan gengsi kamu, pride kamu, ya. Ego kamu juga kamu pakai. Jadi jangan komentar, oh, Mas, kok nggak reconcile? Oh, ntar dibaca sama dia, ini korban nih. Ya udah, gue kirim pikiran terus, mau reconcile, dia tetap holding back loh di sana loh, ya. Karena apa? Karena dia malu, dia juga gengsi, dia ingin lebih diperhatikan, dia merasa ingin dibutuhkan, gitu kan. Sedangkan kamu sudah banyak disakiti, dikecewakan, 3 of Swords, 10 of Swords, ya. Luar biasa masa lalu kamu, Taurus, termasuk aku. Oke. Jadi jangan sampai kamu dia sudah berkomunikasi tapi tanpa bukti, ya. Jangan. No action, talk only. Wah, jangan deh. Jangan diterima, ya. Harus ada bukti, harus ada aksi, oke? Taurus, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.